Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Saputra. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal-jurnal saya yang saya rangkup dari jurnal-jurnal sebelumnya. Yang berjudul Mengobservasi dan mengimplementasi dengan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam sensus penduduk menggunakan awak tanpa kapal atau drone. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia kenegaraan atau pemerintah, khususnya untuk mengumpulkan dan mendata masyarakat yang tinggal di suatu daerah sebagai catatan penduduk di suatu negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelah hambatan manfaat yang diperoleh serta faktor yang mempengaruhi dan penerapan artificial intelligence. Penelitian ini didasarkan oleh kemajuan teknologi yang didominasi pada dunia telekomunikasi dan informasi, serta sektor yang lain. Sehingga pemanfaatan suatu teknologi ini harus perlu dimaksimalkan bagi kepentingan di dalam mendata suatu penduduk. Mengobservasi penerapan artificial intelligence ini dilakukan secara offline, sedangkan mengimplementasikan datanya secara online melalui sistem komputer data yang ada di masing-masing daerah setelah data sudah akurat. Dalam pengoperasiannya, alat ini sepenuhnya dikontrol secara otomatis dengan menggunakan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan melalui unit controller dan beberapa perangkat lainnya yang hasilnya dapat dilihat di berbagai perangkat seperti komputer dan laptop. Hasil dari inovasi ini akan membantu para penelitian atau petugas dalam melakukan observasi data dan mengeksplorasi ke suatu wilayah yang cukup luas dengan lebih mudah. Lalu cara ini dapat juga mendeteksi dengan cepat dan akurat data melalui drone dengan melihat rumah-rumah penduduk dan data yang sudah diakuratkan melalui suatu daerah tersebut. Pendahuluan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam mengembangkan artificial intelligence, kita tahu bahwa perkembangan ini akan terus selalu semakin maju dengan cepat dengan semakin berkembangnya teknologi pendukungnya. Dalam menggunakan perkembangan kecerdasan buatan ini, setiap penelitian akan membuat hal baru seperti penelitian ini dalam mendata masyarakat melalui awak tanpa kapal atau drone, dalam menjalankan atau menggantikan petugas dalam mengsurvei langsung ke lapangan. Perkembangan kecerdasan buatan ini dibuat agar nantinya menjadi sorotan untuk masa ke depan dalam mempermudah mendata. Sebagaimana kita tahu program ini harus memiliki pelatihan dengan menginputkan sejumlah sistem PB dalam memetakan grafik peta, alat pendukung lainnya seperti sensor, dan sistem pendukung lainnya dalam mendata jumlah masing-masing orang yang ada di rumah dengan proses manusia dalam belajar memahami suatu hal, yaitu dalam mengobservasi setiap rumah melalui drone dan wilayah perbatasannya agar data semakin akurat yang didapat. Program ini akan saling terhubung dengan masing-masing metode atau alat teknologi lainnya seperti media jaringan antar rumah yang langsung bisa dihubungkan ke dalam suatu komputer atau pantauan dari kantor desa setempat. Dan hal ini dapat harus dioptimalkan perkembangannya dalam hal mempermudah tugas pekerjaan manusia. Metode robot dan pemrograman ini dirancang dengan sistem artificial intelligence untuk dapat mengeksplorasi wilayah suatu daerah dengan pergerakan layaknya pesawat pengawas. Sistemnya didukung oleh kamera dengan berbagai sensor dan microcontroller atau mini komputer yang terhubung langsung juga ke komputer server yang ditenagai oleh power supply dari baterai. Sementara untuk memastikan alat dapat bekerja dalam jangka waktu yang panjang, maka digunakan solar charger system. Sistem yang beroperasi bekerja dengan cara sinkron controller, menerbangkan dan melakukan eksplorasi ke wilayah yang akan didata dengan mengikuti grafik peta yang sudah dibuat terlebih dahulu. Robot ini akan mendeteksi sensor yang sudah ada di masing-masing rumah. Untuk mengakuratkan data dan mengantisipasi perubahan data, setiap kepala rumah tangga diberikan aplikasi yang sengaja sudah dibuat khusus dalam mendukung pendataan pemerintah
yang kemudian akan otomatis tersimpan melalui sensor yang akan diperiksa oleh robot. Jika ada perubahan, sensor akan memberitahu kepada sensor yang ada di robot, dan pihak pengawas akan mendata sesuai laporan. Jika ada penduduk baru, maka diwajibkan melapor akan mendapat sensor program, atau pengawas akan mengetahui melalui robot saat mengeksplorasi ke wilayah dengan mengandalkan grafik peta. Hingga power baterai yang tersisa sebanyak 20%, kemudian robot akan otomatis mengaktifkan pengisian untuk mengisi daya serta mengirimkan hasil eksplorasi ke kontrol segmen secara otomatis yang akan diinput ke pendataan penduduk. Tujuan penelitian ini, dengan adanya dibuat sistem ini, para petugas akan lebih mudah mendata penduduk, lebih efisien dalam bekerja, menghemat biaya dengan tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan hanya melalui robot yang sudah diciptakan, serta memanfaatkan teknologi dan penelitian dalam memperkembangkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ke dalam dunia pekerjaan, terutama untuk mendata. Hasil yang bisa kita ambil dari penelitian ini diharapkan dapat langsung diekspansi ke seluruh daerah agar mempermudah pekerja dalam mendata penduduk melalui proses-proses yang sudah dipikirkan dengan memanfaatkan penerapan artificial intelligence dalam bidang kecerdasan buatan ini. Melakukan perkembangan penelitian dengan menggunakan alat teknologi yang sudah diakui cara kerjanya, dan menggunakan pemrograman aplikasi yang tersedia sebagai bentuk melengkapi sistem penerapan ini. Dengan melakukan eksplorasi ke wilayah dan mengambil data melalui sensor masing-masing rumah yang sudah diisi oleh masing-masing kepala rumah tangga, melalui aplikasi input data yang sudah diberi, lalu akan diambil datanya melalui robot pengawas, menggunakan sensor yang terhubung langsung pada server. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, mempermudah pekerjaan mendata penduduk pastinya. Dan yang kedua, mudah dalam pengawasan walau dalam jarak yang cukup jauh. Yang ketiga, mengetahui penambahan data atau perubahan data pada suatu penduduk melalui perubahan mandiri dari masing-masing kepala rumah tangga. Kekurangannya, pertama, membutuhkan alat teknologi yang cukup mahal modalnya. Terhambat jika cuaca buruk. Kapasitas kemampuan daya yang terbatas, kurang akurat jika masyarakat bandar tidak ingin melakukan data mandiri melalui aplikasi. Kesimpulan, penerapan yang dibuat melalui adanya sebuah artificial intelligence dalam mengumpulkan sebuah data ini juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya yang diharapkan agar semakin ke depannya semakin diperbaiki dengan inovasi yang lebih efisien dan lebih mudah dilakukan. Penelitian ini dibuat untuk masa kedepannya yang kita ketahui bahwa perkembangan kecerdasan buatan semakin melaju pesat dalam mempermudah pekerjaan manusia. Dan adanya penelitian ini agar kiranya juga dapat memperluas cara berpikir inovasi yang lebih maju dengan memperhatikan masalah-masalah yang ada. Pastinya mampu membuat suatu pekerjaan menjadi lebih baik lagi. Ada sedikit saran, diantaranya ialah terus memperbaiki dan memperkembangkan penerapan penelitian tersebut dalam memanfaatkan teknologi dalam membuat suatu kecerdasan buatan. Terus belajar dalam menginovasi berbagai program. Tidak hanya dipakai untuk mengumpulkan data, bisa juga dipakai dalam bidang lain. Tetap semangat, apapun yang sudah ada di masa sekarang, jangan pernah merasa berkecil hati. Karena pasti masih ada kecerdasan buatan lainnya yang belum ditemukan. Baik. Sekian singkat presentasi jurnal dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.